Di episode sebelumnya, Ustadz Ahmad berhasil menenangkan warga desa yang mulai resah. Tapi siapa sangka, malam berikutnya justru terjadi serangan gaib yang jauh lebih mengerikan. Suara jeritan terdengar dari hutan. Dan kini, Ustadz Ahmad harus menghadapi kekuatan tak kasat mata yang hampir merenggut nyawanya. Apa yang sebenarnya sedang menyerang desa ini? Simak dan dengarkan ceritanya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika ingin tahu kisah selanjutnya. Malam itu, desa tampak lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus kencang, membuat pepohonan bergoyang seperti ada yang sedang bersembunyi di baliknya. Setelah berhasil menenangkan warga pada malam sebelumnya, Ustadz Ahmad beristirahat di surau kecil. Namun rasa gelisah tidak pernah benar-benar pergi dari hatinya. Tiba-tiba, berak! Suara kayu patah terdengar dari arah hutan, menyusul dengan jeritan panjang seorang perempuan desa. Suara itu membuat seluruh warga terbangun, berlari keluar rumah dengan wajah panik. "Ustadz, Ustadz, ada yang berteriak dari hutan!" teriak seorang pemuda sambil menunjuk ke arah kegelapan. Tanpa ragu, Ustadz Ahmad berdiri, mengambil wudhu secepatnya lalu menggenggam tasbihnya. Dengan langkah tenang namun hati-hati, ia berjalan menuju hutan diikuti beberapa pemuda desa yang memberanikan diri. Semakin dekat, hawa dingin menusuk tulang, suasana mencekam. Tiba-tiba, di balik pepohonan tampak sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat dan mata merah menyala. Tubuhnya melayang, melintas cepat di hadapan mereka. Para pemuda langsung menjerit ketakutan. Ada yang jatuh terduduk, ada pula yang berlari kembali ke desa. Tapi Ustadz Ahmad tidak goyah. Ia menatap lurus ke arah sosok itu, lalu berucap dengan lantang, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Seketika, makhluk itu menjerit keras. Suaranya menggema hingga seluruh hutan. Dari kegelapan, muncul bayangan hitam besar, sosok iblis yang jauh lebih menyeramkan daripada yang pertama. Suaranya berat, bergema, seakan berasal dari dalam bumi. "Beraninya kau mengganggu kami, manusia." Para pemuda semakin ketakutan, beberapa hampir pingsan. Tapi Ustadz Ahmad justru maju selangkah, menegakkan tubuhnya sambil menggenggam tasbih erat-erat. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi lalu berseru lantang, "Allahu Akbar." Cahaya putih menyilaukan keluar dari tangannya mengenai iblis besar itu. Sesaat iblis berteriak kesakitan, tubuhnya berguncang hebat. Tapi kekuatannya tidak langsung hilang, justru semakin liar. Ranting pohon berjatuhan, angin berputar kencang seperti badai. Di detik itu, Ustadz Ahmad sadar, malam ini bukan pertempuran biasa. Malam ini adalah awal dari perang besar melawan kegelapan yang sudah lama menguasai desa. Hutan malam itu berubah semakin mencekam. Angin berputar seperti pusaran, membuat pepohonan berderak dan tanah bergetar. Para pemuda desa yang tersisa hanya bisa bersembunyi di balik batang pohon, menatap dengan wajah pucat. Iblis hitam besar itu semakin mendekat, tubuhnya seperti kabut pekat yang berubah-ubah bentuk. Tanduk menjulang di kepalanya, matanya merah membara dan suaranya menggelegar menembus telinga. "Ustadz, desa ini milikku sejak lama. Tak ada manusia yang bisa merebutnya dariku." Ustadz Ahmad berdiri tegak meski tubuhnya mulai gemetar. Dia sadar ini bukan sekadar jin biasa, melainkan makhluk penjaga kegelapan yang sudah lama bersemayam di tanah itu.
Tanpa ragu, Ustadz Ahmad membuka kitab kecil yang selalu ia bawa. Dengan suara lantang ia mulai membaca ayat kursi. Allahul la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Namun iblis itu mengaum keras. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat yang meluncur deras ke arah Ustadz Ahmad. Asap itu membentuk tangan raksasa yang mencoba mencekik lehernya. Ustadz, desa ini milikku sejak lama. Tak ada manusia yang bisa merebutnya dariku. Ustadz Ahmad berdiri tegak meski tubuhnya mulai gemetar. Dia sadar ini bukan sekadar jin biasa, melainkan makhluk penjaga kegelapan yang sudah lama bersemayam di tanah itu. Tanpa ragu, Ustadz Ahmad membuka kitab kecil yang selalu ia bawa. Dengan suara lantang ia mulai membaca ayat kursi. Allahul la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Namun iblis itu mengaum keras. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat yang meluncur deras ke arah Ustadz Ahmad. Asap itu membentuk tangan raksasa yang mencoba mencekik lehernya. Ustadz Ahmad, desa ini milikku sejak lama. Tak ada manusia yang bisa merebutnya dariku. Ustadz Ahmad berusaha tetap tenang meski dadanya sesak karena pusaran energi jahat itu. Dia menggenggam tasbihnya lebih erat lalu berteriak dengan sekuat tenaga. La haula wa la quwwata illa billah. Sekejap cahaya putih keluar dari tubuhnya, menghantam asap hitam itu hingga pecah berkeping-keping. Iblis tersebut meraung marah, tubuhnya bergetar hebat lalu melemparkan serangan berikutnya. Bayangan hitam berbentuk ratusan wajah manusia berteriak dan menjerit, meluncur ke arah Ustadz Ahmad. Suasana makin mencekam, hutan bergetar, tanah pecah dan udara semakin pengap. Tapi Ustadz Ahmad tidak bergeming. Dia menutup kitabnya lalu menatap lurus ke arah iblis sambil berbisik pelan namun penuh keyakinan. Kebenaran akan selalu menang atas kegelapan. Cahaya putih semakin terang dari sekeliling tubuhnya. Pertarungan belum berakhir, justru baru saja mulai. Cahaya dari tubuh Ustadz Ahmad mulai meredup setelah ayat-ayat suci ia lantunkan. Keringat deras membasahi wajahnya, tapi matanya tetap menatap lurus ke arah iblis besar itu. Namun tiba-tiba terdengar jeritan dari arah para pemuda desa yang ikut menyaksikan. Tolong! Salah satu pemuda bernama Joko tiba-tiba jatuh tersungkur. Tubuhnya bergetar hebat, matanya mendelik putih dan mulutnya mengeluarkan suara aneh. Suara yang jelas bukan miliknya. Manusia lemah, kalian semua adalah milikku. Pemuda lain berusaha menolong, tapi justru ikut terhantam pusaran angin hitam yang keluar dari tubuh Joko. Kini, satu persatu, pemuda desa mulai dikuasai iblis. Mata mereka merah menyala, wajahnya menyeramkan, dan tubuh mereka bergerak tak wajar seperti boneka tanpa jiwa. Ustadz Ahmad terkejut. Ya Allah, jangan biarkan mereka menjadi budak setan ini. Iblis besar itu tertawa, suaranya bergema menggetarkan hutan. Lihat Ustadz, mereka kini menjadi pasukanku. Apa kau sanggup melawan anak-anak desa ini sendiri? Kini Ustadz Ahmad berada dalam dilema. Ia harus melawan kekuatan iblis, tapi sekaligus menyelamatkan para pemuda desa yang mulai berubah menjadi makhluk setengah manusia, setengah iblis. Dengan sisa tenaga, Ustadz Ahmad mengangkat tangannya ke langit, suaranya lantang meski tubuhnya sudah gemetar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Sekejap, cahaya putih turun dari langit menyinari hutan. Para pemuda yang kerasukan mulai berteriak kesakitan. Tubuh mereka bergetar hebat. Namun iblis itu tak tinggal diam. Ia menutup cahaya tersebut dengan sayap hitam raksasa, membuat sinar itu perlahan meredup. Wajah Ustadz Ahmad semakin pucat. Pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan doa, tapi juga pertarungan iman. Sementara itu, di balik pepohonan, seorang nenek tua desa yang dikenal sering memberi sesajen berbisik lirih. Sejak dulu, iblis itu memang penjaga tanah ini. Kalau Ustadz Ahmad gagal, seluruh desa akan menjadi miliknya. Hutan malam itu semakin mencekam. Angin berhembus dingin, ranting-ranting pohon berderak seperti suara tulang patah. Di tengah lingkaran cahaya yang mulai redup, Ustadz Ahmad berusaha bertahan. Pemuda-pemuda desa masih meronta dalam kerasukan. Sementara iblis besar berdiri gagah dengan sayap hitam yang menutupi cahaya langit. Tiba-tiba, terdengar suara nenek tua itu kembali. Dengan langkah pelan, ia maju ke depan. Wajahnya penuh ketakutan. "Ustadz, kau tak tahu, desa ini memang sudah lama terikat perjanjian dengan makhluk itu." Ustadz Ahmad menoleh dengan terkejut. "Apa maksudmu, Nek?" Nenek itu menunduk, matanya berkaca-kaca. "Puluhan tahun lalu, leluhur desa kami membuat perjanjian gelap. Mereka meminta kesuburan tanah, hasil panen melimpah, dan kekayaan. Tapi semua itu dibayar dengan tumbal jiwa, darah, dan doa syirik yang setiap tahun dilakukan di hutan ini. Iblis itu penjaga perjanjian itu." Iblis besar itu tiba-tiba tertawa keras. Suaranya menggema. "Hahaha, betul sekali manusia tua. Leluhur kalian yang memanggilku, dan kini perjanjian itu harus ditepati." Ustadz Ahmad terdiam. Kini ia mengerti mengapa iblis begitu kuat, mengapa desa ini terus dihantui musibah. Semua bermula dari perjanjian leluhur yang penuh kesyirikan. Dengan suara lantang, Ustadz Ahmad berteriak, "Wahai penduduk desa, dengarkan aku. Semua ini adalah akibat dari dosa leluhur kalian. Tapi jangan takut, taubat selalu terbuka. Kekuatan iblis tidak akan mampu mengalahkan iman dan doa kita bersama." Namun, iblis itu mendekat, matanya menyala merah menyala. "Kau berani menentang perjanjian suci antara aku dan manusia? Kalau begitu, kau akan melihat kehancuran desa ini dengan matamu sendiri." Sekejap, tanah bergetar hebat, pohon-pohon tumbang, api hitam muncul dari tanah, dan suara jeritan samar terdengar dari balik bumi, seakan ribuan jiwa terperangkap di dalamnya. Para warga yang menyaksikan mulai panik, sebagian berteriak ketakutan. Tapi Ustadz Ahmad mengangkat tangannya tinggi, dan dengan suara lantang ia berseru, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir." Cahaya kembali muncul, lebih terang dari sebelumnya. Iblis itu menjerit marah, sayap hitamnya mulai terbakar oleh sinar putih. Namun wajahnya tidak menunjukkan kekalahan, melainkan senyum licik. Setelah cahaya doa Ustadz Ahmad membakar sayap iblis, suasana hutan terasa lebih tegang dari sebelumnya. Warga desa yang masih tersadar saling berpegangan, ketakutan. Namun, iblis itu justru tersenyum licik. Dengan suara berat yang mengguncang bumi, ia berkata,
Kalau kalian tidak bisa aku kuasai di hutan ini, maka aku akan menguasai rumah-rumah kalian. Sekejap, tubuh iblis itu menghilang menjadi asap hitam pekat yang menyebar ke seluruh arah desa. Asap itu masuk melalui jendela, celah pintu, bahkan menembus genteng rumah warga. Di rumah-rumah, benda-benda mulai bergerak sendiri. Piring pecah berhamburan, kursi bergeser dan suara tangisan bayi berubah menjadi lolongan menyeramkan. Beberapa warga berteriak histeris. Ada yang melihat bayangan hitam berdiri di pojok ruangan. Seorang pemuda desa berlari ke arah Ustadz Ahmad dengan napas terengah. "Ustadz, rumah-rumah kami diserang. Api muncul di tungku tanpa dinyalakan. Suara aneh terdengar dari sumur dan beberapa orang jatuh pingsan begitu saja." Ustadz Ahmad menatap hutan yang kini gelap gulita. Ia mengangguk mantap. Inilah saatnya kita melawan, bukan hanya di tempat ini, tapi di seluruh desa. Kita harus bersama-sama membaca doa dan memperkuat iman. Namun, suara iblis kembali terdengar, menggema dari segala arah. "Hahaha, kalian pikir doa kalian bisa menghentikanku? Aku adalah perjanjian. Selama janji leluhur kalian tidak dibatalkan dengan darah, desa ini milikku." Mendengar itu, beberapa warga mulai putus asa. "Kalau begitu, apakah kita harus menyerahkan tumbal lagi, Ustadz?" tanya salah seorang dengan wajah pucat. Ustadz Ahmad langsung membentak lantang, suaranya penuh keyakinan. "Tidak, jangan sekali-kali kalian menyerahkan diri pada iblis. Allah Maha Kuasa. Kita hanya perlu kembali kepadanya, bertaubat, dan bersama-sama memutus rantai perjanjian terkutuk ini." Beliau lalu mengajak warga menuju masjid desa. Dengan suara lantang, ia mengumandangkan azan. Suara azan itu menggema ke seluruh desa, menembus dinding rumah-rumah, dan perlahan-lahan membuat asap hitam itu bergetar, lalu menjerit kesakitan. Warga yang mendengar azan mulai merasa tenang. Ada yang menangis haru, ada yang kembali bersemangat. Namun di tengah lantunan doa, sebuah bayangan hitam raksasa muncul di langit desa. Matanya merah menyala, tangannya yang besar seperti menutupi seluruh desa. Bayangan raksasa dengan mata merah menyala kini berdiri di atas langit desa. Warga yang tadinya mulai tenang kembali ketakutan. Suara tangisan anak-anak bercampur dengan teriakan histeris para wanita. Namun, Ustadz Ahmad tidak bergeming. Ia melangkah ke halaman masjid, menatap tajam ke arah bayangan iblis yang kini semakin jelas. "Jika memang kau ingin menguasai desa ini," teriak Ustadz Ahmad lantang, "maka lawanlah aku, jangan ganggu warga yang tak berdaya." Bayangan itu tertawa, suaranya bergemuruh seperti guntur. "Hahaha, kau berani menantangku, manusia lemah. Aku akan menghancurkanmu di tempat yang kau anggap suci ini." Tiba-tiba, petir hitam menyambar atap masjid. Genteng bergetar, beberapa warga berteriak ketakutan. Namun, azan yang terus berkumandang membuat cahaya putih turun melindungi masjid dari keruntuhan. Ustadz Ahmad segera mengangkat tangannya, membaca doa dengan suara lantang. "Allahu Akbar, ya Allah, lindungi hamba-Mu dan hancurkan tipu daya setan ini." Tiba-tiba, angin kencang berhembus, seolah dua kekuatan besar saling beradu. Bayangan iblis itu turun semakin rendah, hingga wajahnya sejajar dengan menara masjid. Wajahnya dipenuhi api hitam, matanya menatap langsung ke arah Ustadz Ahmad. Dengan suara bergetar namun penuh keberanian, seorang pemuda desa berteriak, "Ustadz, hati-hati, dia mendekat." Iblis itu mengulurkan tangannya, mencoba meraih menara masjid untuk merobohkannya. Namun sebelum sempat menyentuh, Ustadz Ahmad melantunkan ayat kursi dengan penuh kekuatan.
Cahaya putih keluar dari mulutnya, membentuk lingkaran pelindung yang membakar tangan iblis itu. Iblis itu menjerit keras, suaranya mengguncang bumi. Ah! Ah! Namun justru jeritan itu membuat tanah di sekitar masjid retak. Dari dalam tanah muncul makhluk-makhluk hitam lebih kecil, menyerupai bayangan dengan mata menyala merah. Mereka merayap menuju warga desa yang sedang berkumpul di halaman masjid. Warga mulai panik. "Ustadz, mereka datang! Mereka mengepung kami!" Ustadz Ahmad menoleh sebentar, wajahnya serius. "Kalian jangan takut, tetap berzikir, jangan berhenti memuji Allah." Namun dalam hatinya, ia sadar pertarungan ini baru saja dimulai. Tanah di sekitar masjid terus bergetar. Dari retakan tanah, ratusan makhluk hitam kecil merayap keluar. Wujud mereka menyerupai bayangan dengan mata merah menyala, kuku panjang, dan suara serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Warga yang berkumpul di halaman masjid panik. Anak-anak menangis, wanita berteriak, dan para pemuda berusaha melindungi keluarga mereka. Tapi jumlah pasukan iblis semakin banyak, mengepung masjid dari segala arah. Ustaz Ahmad berdiri di depan pintu masjid menghadang mereka. Dengan suara lantang, ia berseru, "Wahai warga desa, jangan takut, teruslah berzikir, teruslah membaca doa. Kekuatan kalian ada pada iman yang tak tergoyahkan." Warga mengikuti, meski suara mereka bergetar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Suara zikir bergema, bercampur dengan tangisan dan rasa takut. Iblis besar yang masih menggantung di langit tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, zikir kalian tidak akan mampu menghentikan pasukanku. Lihatlah bagaimana mereka melahap jiwa-jiwa lemah." Seketika, beberapa pasukan iblis melompat ke arah warga. Seorang anak kecil hampir diseret masuk ke dalam kegelapan. Namun, Ustaz Ahmad berlari cepat, mengangkat tangannya sambil berteriak dengan suara yang menggema kuat. "Bismillahirrahmanirrahim." Cahaya putih keluar, menghantam makhluk itu hingga meledak menjadi asap. Anak kecil itu selamat, menangis sambil berlari ke pelukan ibunya. Namun pasukan iblis terus datang tanpa henti, seperti gelombang kegelapan. Ustadz Ahmad mulai kelelahan, napasnya tersenggal. Ia tahu, jika pertarungan ini berlarut-larut, ia bisa tumbang. Di saat genting itu, Jaka, pemuda yang selalu mendampinginya, mendekat dan berteriak, "Ustadz, arahkan kami. Katakan apa yang harus kami lakukan, kami siap melawan bersamamu." Mendengar itu, wajah Ustaz Ahmad kembali bersinar. Ia mengangguk dan berkata lantang, "Berdirilah membentuk lingkaran, bacalah doa bersama. Jika kita bersatu, cahaya kita akan menghancurkan mereka." Warga pun berdiri, bergandengan tangan dan suara doa mulai menggema lebih kuat. Suasana berubah, cahaya mulai muncul dari setiap warga, meski redup tapi perlahan menyatu. Iblis besar itu terdiam sesaat, lalu menggeram marah. "Tidak, ini tidak boleh terjadi. Kalian tidak boleh bersatu." Cahaya doa dari warga desa mulai bersinar semakin terang. Lingkaran yang mereka bentuk di halaman masjid memancarkan sinar putih yang menyilaukan. Suara doa menggema, bercampur antara tangisan, harapan, dan iman yang tulus. Iblis besar itu meraung kesakitan. Tubuhnya bergetar, sayap hitamnya mulai terbakar oleh cahaya. Tidak mungkin! Manusia hina seperti kalian tidak bisa mengalahkanku." Namun di balik jeritannya, iblis itu masih menyimpan akal licik. Ia tiba-tiba berhenti mengaum, lalu tubuhnya mengecil menjadi kabut hitam. Dari kabut itu muncul bayangan yang menyerupai wajah-wajah orang terdekat warga. Ada yang melihat ibunya, ayahnya, bahkan anak kecil yang seolah-olah memanggil mereka. "Bapak, Ibu, tolong aku!" Suara-suara itu mengguncang hati para warga. Beberapa mulai goyah. Seorang pemuda menjerit, Itu wajah adikku!
Dia memanggilku dari kabut." Seorang ibu menangis, hampir keluar dari lingkaran doa. "Itu anakku, dia meminta tolong." Ustadz Ahmad segera menyadari bahwa ini hanyalah tipu daya terakhir sang iblis. Dengan suara keras, ia memperingatkan, "Jangan tertipu, itu hanyalah ilusi. Jangan biarkan iman kalian goyah. Jika kalian keluar dari lingkaran, kita semua akan binasa." Namun cobaan ini terlalu berat. Dua pemuda hampir saja melangkah keluar, wajah mereka diliputi keraguan. Iblis itu tertawa kecil, suaranya licik. "Hahaha, lihatlah, iman mereka rapuh. Mereka akan kembali menjadi milikku." Ustadz Ahmad segera maju, menatap langsung ke arah ilusi itu, lalu berseru lantang, "Allahu Akbar!" Sinar terang keluar dari tasbihnya, menghancurkan kabut ilusi itu. Wajah-wajah palsu menghilang, berganti dengan jeritan panjang iblis yang kesakitan. Warga kembali fokus, suara doa semakin kuat menyatu dalam satu irama. Cahaya kini semakin terang, membuat tubuh iblis yang raksasa itu bergetar hebat. Namun sebelum lenyap, iblis itu berteriak penuh amarah, "Kalau aku harus pergi, maka aku akan membawa salah satu dari kalian bersamaku." Cahaya doa warga semakin terang. Iblis raksasa itu hampir lenyap. Tubuhnya bergetar, wajahnya menjerit penuh amarah. Namun, sebelum benar-benar hancur, ia mengaum dengan suara mengguncang bumi. "Aku tidak akan pergi sendirian. Aku akan menyeret satu jiwa bersamaku." Tiba-tiba, bayangan hitam melesat ke tengah lingkaran doa, mengincar seorang anak kecil yang sedang dipeluk ibunya. Sang ibu menjerit histeris, tubuhnya kaku karena ketakutan. "Ustadz, tolong!" Warga panik, lingkaran doa hampir pecah. Jika seorang saja keluar dari lingkaran, cahaya mereka akan runtuh. Iblis itu tahu kelemahan mereka. Kasih sayang yang bisa diubah menjadi kelemahan. Ustadz Ahmad melihat kejadian itu dengan mata tajam. Ia tahu ini saat paling genting. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah bayangan yang hendak menyeret anak itu. Dengan suara lantang, ia berseru, "Allahu Akbar!" Tangannya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, langsung menghantam bayangan yang membelit anak kecil itu. Iblis menjerit kesakitan, tapi kekuatannya luar biasa. Energi gelapnya membalik menghantam tubuh Ustadz Ahmad hingga ia terlempar keras ke tanah. Warga menjerit, "Ustadz!" Ustadz Ahmad terbatuk, darah mengalir dari bibirnya. Namun ia tersenyum, menatap anak kecil yang kini selamat dalam pelukan ibunya. "Jangan takut, cahaya akan selalu melindungi kalian." Iblis itu tertawa penuh darah dan amarah. "Kau memang berani manusia, tapi beranikah kau menyerahkan nyawamu sendiri untuk menyelamatkan mereka?" Ustadz Ahmad perlahan bangkit, meski tubuhnya gemetar. Ia menggenggam tasbih erat-erat, lalu berbisik lirih, "Jika memang harus ada korban terakhir, biarlah aku yang menanggungnya. Asal desa ini selamat, itu cukup bagiku." Cahaya mulai memancar lebih kuat dari tubuh Ustadz Ahmad, menandakan ia akan mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam doa terakhir. Warga menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tubuh Ustadz Ahmad memancarkan cahaya yang sangat terang, hingga seluruh halaman masjid bercahaya putih bagaikan fajar menyingsing. Warga desa menutup mata mereka, sementara iblis besar itu meraung kesakitan. Tubuhnya mulai terpecah menjadi kepingan asap hitam. "Tidak!
Aku tidak bisa kalah dari manusia. Jeritnya, suaranya bergema ke seluruh penjuru desa. Dengan sisa tenaganya, Ustaz Ahmad mengangkat tangan tinggi-tinggi dan berseru lantang, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Cahaya itu meledak, membakar seluruh pasukan iblis. Makhluk-makhluk hitam yang merayap dari tanah hancur jadi abu, dan iblis besar itu menjerit panjang sebelum lenyap dalam pusaran cahaya. Hening. Hanya suara angin malam yang tersisa. Warga desa menangis, ada yang bersujud, ada yang memeluk keluarga mereka dengan rasa syukur. Desa itu selamat. Perjanjian gelap seakan telah berakhir. Namun, Ustaz Ahmad jatuh tersungkur. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, namun ia masih tersenyum. Alhamdulillah, Allah telah menunjukkan kuasanya, katanya lirih. Warga berlari menghampiri, menolong beliau. Ustadz, bertahanlah, desa ini membutuhkanmu. Beliau menatap ke langit dan dengan suara pelan berkata, Selama kalian berpegang pada iman, tidak ada iblis yang bisa menundukkan kalian. Warga menangis terharu. Malam itu, mereka merasa semuanya sudah berakhir. Tetapi di kejauhan, dari arah hutan yang gelap, terdengar suara samar. Suara itu rendah, dingin, dan menyeramkan. Ini baru permulaan. Angin berhembus kencang, dedaunan berputar, dan kilatan merah menyala singkat di balik pepohonan. Apakah benar perjanjian gelap sudah berakhir, ataukah ada kekuatan yang lebih besar yang menunggu di balik kegelapan? Semua akan terjawab di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini.